Oke, balik lagi di Upsell bersama gue Agama Putra Sekartaji. Kali ini kita mau bahas tentang penyebab kenapa sih seorang itu kecanduan sama game. Ya, sebelum itu gue mau ngasih tahu sesuatu bahwa salah satu efek kita bermain game, gak cuma bermain game sih, tapi apapun yang membuat kita senang, apapun yang membuat kita bahagia, entah itu olahraga atau apa. Yang di sini gue ngambil contohnya itu adalah game itu. Seseorang gitu sangat gemar gitu dan sangat fokus bermain game itu, neurotransmitter dopamin itu akan meningkat saat dia bermain. Makanya kita kalau misal ada orang lagi melakukan sesuatu atau lagi bermain game lah istilahnya, dan dia senang sekali sama permainannya itu, dan ya kadang nggak bisa diganggu juga sih ya. Nah, itu bisa besar kemungkinan itu adalah karena neurotransmitter dopaminnya meningkat sangat pesat, dimana dopamin ini kita tahu memberikan kita pleasure effect atau kesenangan gitu kan, nggak cuma ini aja. Jadi dari sisi biologi itu seseorang ini yang biasanya itu yang memiliki gangguan neurotransmitter dopamin ini nih yang rentan mengalami kecanduan gitu. Karena jujur untuk harus dibilang juga nih ya, ketika kita itu mengalami sesuatu yang pleasurable atau ya, sesuatu yang menyenangkan, itu kita akan mencari kesenangan itu lagi ya. Dalam ya biasanya kalau yang ada kelainan itu yang dia akan menggunakan segala cara gitu kan. Nah ini juga menariknya, ini salah satu kenapa narkoba juga bisa menjadi orang menjadi kecanduan dengan narkoba itu, karena salah satunya adalah pleasure effect ini. Dan narkoba ini kebanyakan mereka langsung dari zatnya itu mempengaruhi cara kinerja neurotransmitter dopamin ini di otak, sehingga menghasilkan dopamin yang berlebihan. Nah, tapi sebenarnya sebelum seseorang itu mengalami kecanduan game itu, ada beberapa faktor yang membuat orang itu kecanduan sama game gitu. Dan itu nggak cuma melulu karena pleasurable effect-nya gitu. Ya mungkin memang ada andilnya, tapi dalam beberapa kasus juga tidak sepenuhnya karena memang ya orang itu kecanduan aja. Nah, di beberapa kasus itu ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yang paling jelas itu adalah game itu adalah menghilangkan stres. Nah, di sini kita kita kutip tanda kutipnya itu stresnya ini. Semua manusia itu kan bisa mengalami stres, dan perlu diketahui juga stres ini juga berkaitan dengan depresi. Jadi ketika seseorang itu mengalami stres, game ini salah satu untuk menghilangkan ya. Bukan berarti kita stres, orang yang main game itu selalu karena stres, enggak. Karena mungkin memang dia stres yang ringan itu salah satunya adalah game. Karena metode penghilangan stres juga kan salah satu, bisa banyak hal gitu kan. Bisa game itu yang salah satunya, atau bisa juga refreshing seperti jalan-jalan, atau nonton film juga termasuk menghilangkan stres gitu kan. Nah, dan penyebab stres ini juga harus kita garis bawahi juga ya. Jadi pada biasanya seseorang yang mengalami kecanduan game itu, tingkat stresnya itu bisa dibilang sudah cukup tinggi dibandingkan dengan stres karena pekerjaan biasa gitu kan. Ya walaupun biasanya karena pekerjaan juga sih. Dan selain itu juga, kenapa seseorang itu larinya ke game dan bukannya refreshing seperti bermain dengan teman-teman atau hangout gitu kan dengan teman-teman, nonton ke bioskop gitu. Nah itu salah satunya adalah karena dari yang pengalaman saya ini nih, dulu di SMP atau SMA itu kan ada tuh istilahnya kan ya, anak yang gaul, sangat gaul, dan anak yang kurang gaul gitu kan.
Nah, kebetulan saya termasuk anak yang kurang gaul. Jadi beberapa dari mereka ini melarikan diri ke game itu karena untuk melepas stres dari belajar ini, mereka tidak punya banyak teman yang bisa dibilang itu bisa diajak hangout gitu kan. Karena tidak dapat dipungkiri ada beberapa hal seperti kita tahu kan, nggak mungkin kita tuh akrab dengan semuanya kan. Itu nggak mungkin, karena pasti walaupun kita berteman dengan semuanya, pasti yang ada faktor yang buat kita hanya akrab dengan beberapa orang saja gitu kan. Nah, ini tuh biasanya yang mereka yang tidak gaul ini kan, yang anak-anak gaul ini tuh bisa dibilang yang sering hangout atau dan lain-lainnya. Nah, yang anak orang gaul ini kan jarang ya kan. Faktornya banyak sih ya. Tapi beberapa dari mereka ada yang lebih sering tuh mainnya game, apalagi dengan adanya internet cafe pada waktu itu yang menyediakan game online ya, lumayan melejit juga. Jadi faktor lingkungan atau faktor pertemanan ini juga bisa mempengaruhi, karena beberapa dari orang yang saya tahu itu tuh berkecimpung sampai sekarang tuh di dunia e-sport itu ya, ada beberapa yang mereka itu tadinya sekumpulan orang-orang yang dianggap culun, dianggap nggak gaul, itu mereka bersama membuat sebuah komunitas yang akhirnya sampai sejadi sekarang. Dan mereka yang tidak dapat komunitas biasanya berakhir menjadi pecandu atau game dari sebuah game gitu kan. Nah, dari faktor psikis sendiri ada beberapa faktor yang membuat kita itu tuh lebih mudah kecanduan game, dan ini biasanya bisa terjadi oleh orang-orang yang punya tingkat stres yang berlebih, dan besar kemungkinan juga terjadi pada orang yang depresi. Karena selain dari dopamine tadi, ada di beberapa jenis game itu ada faktor yang menjadikan kita tuh dunia virtual sendiri gitu. Kalau kita sekarang itu yang lagi tren itu adalah metaverse. Dulu itu bisa dibilang dunia virtual yang dijanjikan oleh game itu adalah kita bisa menjadi orang lain di dunia game tersebut ya. Tidak di semua game, tapi ada beberapa gitu. Dan ini menjadi faktor kenapa seseorang tuh bisa dibilang sebenarnya bukan kecanduan, tetapi dia tidak bisa lepas dari game yang dia mainkan, karena game tersebut itu menawarkan identitas kepada orang tersebut, yang mana dia bisa menjadi dirinya sendiri, terlepas dari depresi atau segala macam masalah yang dia miliki gitu. Jadi kalau kita punya teman atau mungkin yang sudah menjadi orang tua punya anak yang kecanduan game, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan selain dari gamenya. Jadi banyak, ini juga menjadi alasan kenapa orang atau anak kita gitu kan, ketika dilarang bermain game dia malah tantrum atau bahkan melakukan perlawanan gitu kan, yang akhirnya malah kita jadi berantem gitu. Faktor yang harus kita perhatikan adalah satu faktor pertemanan dia, apakah dia ada masalah dengan pertemanannya, seperti bisa jadi juga dia sebenarnya dibully, dan karena dia dibully dia mencari pelarian, mungkin karena kita juga sebagai orang tua atau teman terdekat, kerabat terdekat tidak hadir, nah dia lari ke game yang sebenarnya itu masih lebih baik dibandingkan kalau larinya adalah ke narkoba. Yang kedua, gak semua orang yang mengalami adiksi game itu karena dia faktor adiksi saja. Bisa jadi karena sebenarnya
dia memiliki masalah yang cukup besar dan dia memilih game sebagai tempat untuk pelariannya. Ya, apapun itu, kalau kita punya teman yang seperti itu, kita lihat dulu masalah yang lebih besar yang menyebabkan kenapa dia menjadi adiksi terhadap game. Dan itu juga bisa terjadi untuk kasus yang lebih besar seperti contohnya adalah narkoba. Oke, itu aja dari gua, dari Upself. See you in the next video.